Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il awliya'i wal ulama'i wash syuhada'i was salihin wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa usuli wa furu'ihi wa masyayikhi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yukassiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yufawwuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummatina wa sayyidina wa asdiqaina wa talabiyatina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi wa qad tadhaharat ban ongkungku saling nguatake ini. Tadhaharat itu atau tadi jelas pada maksudnya saling menguatkan. Di dalam dalilul falihin itu ditafsiri at-tadhahur wa huwa at-ta'awun. Ta'awun kan saling membantu. Saling membantu itu maksudnya saling menguatkan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Dalailul kitabi panapa banyak-banyak dalil kitab Al-Qur'an. Was sunnati ban sunnah. Wa ijma'il ummati ban ijma'an ulama ala wujubit taubati tepa wajib taubat. Ala wujubit taubati tepa wajib taubat. Qala Allah Ta'ala adabu masra Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an wa tubu ban taubat bin kapi ilallahi dak ka Allah ilallahi dak ka Allah jami'an sakapinna jami'an sambi sakapinna ayyuhal mu'minuna hi inga-inga banyak-banyak orang-orang mukmin. Ayyuhal mu'minuna hi inga-inga banyak-banyak orang mukmin. La'allakum sobajati bin kapi tuflihuna panika bejrah ngoleh kebejraan paserati bin kapi. Wa qala ta'ala banadabu pasir Allah Ta'ala istaghfiru pada nyupraya sapora tibin kapi. Istaghfiru pada nyupraya sapora tibin kapi. Rabbakum dak kapangeran tibin kapi. Rabbakum dak kapangeran tibin kapi. Summa tubu maka kare-kare atau tibin kapi. Ilaihi dak kaingki rabbakum. Ilaihi dak ka rabbakum. Ilaihi dak ka rabbakum. Wa qala ta'ala banadabu pasir Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hi inga-inga alladzina orang banyak amanu sepada iman ingki alladzina amanu sepada iman ingki alladzina tubu pada atau pada tibin kapi tubu pada atau pada tibin kapi ilallahi dak ka Allah ilallahi dak ka Allah taubatan kalaban taubat nasuha semurni nasuhan semurni. Ini semua ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan taubatan nasuha. Ya supaya apa kata ini? La'allakum tuflihun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ban dari sahabat Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah ban dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu muka-muka ridho apa sira Allah. Anhu dari ingki Abi Hurairah. Qala dabu pasera Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu mirang pasera kaula Rasulullah dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sambi adabu. Yaqulu sambi adabu ingki Rasul. Wallahi demi Allah inni saungkuna kaulah atau saungkuna sengkok. Saungkuna kaulah la astaghfiru panika yaktena nyoon sapora pasera kaula. La astaghfiru panika yaktena nyoon sapora pasera kaula. Allah hada ka Allah. Allah hada ka Allah. Wa atubu ban atau pat pasera kaula. Ilaihi da ka Allah. Ilaihi da ka Allah. Ilaihi da ka Allah. Fil yaumi dalam sareng. Fil yaumi dalam sareng aktsara kalaban lebih banyak min sab'ina dari 70 marratan ara-ara balian marratan ara-ara balian rawahu ngriwayat akidah ka hadis rawahu ngriwayat akidah ka hadis Al-Bukhari pasera Imam Bukhari Al-Bukhari pasera Imam Bukhari Al-Bukhari pasera Imam Bukhari. Ini kah Kanjeng Nabi. Nabi itu sebenarnya maksum. Maksum artinya terjaga dari perbuatan dosa, baik kecil atau besar. Itu nggak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan itu, karena Nabi itu maksum. Kalau wali itu mahfuz, kalau Nabi itu maksum. Maksum itu artinya memang betul-betul terjaga dari perbuatan dosa, nggak pernah berbuat dosa. Makanya kata ulama, karena kata sebagian kiai-kiai, kenapa Nabi itu diperingati lahirnya, sementara kalau ulama itu diperingati wafatnya? Karena kalau Nabi itu maksum, artinya sejak lahir itu sudah dapat dipastikan bahwa Nabi itu akan meninggal dengan baik. Dan Nabi itu lahirnya merupakan rahmah bagi alam. Tapi kalau ulama itu karena tidak maksum, maka untuk layak diperingati itu ditunggu dulu sampai wafat. Kalau wafatnya husnul khotimah, maka berarti dia patut untuk dihauli, diperingati. Gitu. Kalau Nabi ya sejak lahir sudah dapat dijamin husnul khotimah. Tetapi meskipun Nabi itu maksum, di sini beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah saya ini dalam setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Nah ini arti mengajarkan kita. Nabi saja yang maksum itu masih beristighfar kepada Allah. Atau kalaupun ini diarahkan ke istighfar, maksudnya bukan dosa, bukan beristighfar dari dosa kalau Nabi, karena nggak pernah berdosa. Ini ya juga bisa dipahami maksudnya ya untuk mengajari kita. Misalnya banyak Nabi berdoa itu mohon petunjuk kepada Allah, padahal Nabi itu ya selalu dalam hudan, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi itu kalau dalam riwayat yang lain ada hadis itu suatu malam pernah melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah memaafkan engkau, sudah menjaga engkau, memaafkan engkau baik kesalahan yang lalu ataupun kesalahan yang akan datang.
Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Loh, iya, tapi apakah saya tidak justru sepantasnya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga sebagai teladan bagi kita, karena memang Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi saja yang tidak berdosa itu beristighfar dalam setiap harinya lebih dari 70 kali. Wa anil Agharr ibn Yasar ibnil Muzan wa anil Agharr dari Agharr. Tapi nanti mengenai jumlah sab'ina marrah itu kan Hatim sudah punya Dalilul Falihin, silahkan dibaca, itu tafsirnya ulama bagaimana mengenai hadis ini. Wa anil Agharri bandari Al-Agharr ibni Yasar seputra lakin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala adabu basir Agharr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inga manusia tubu atau berdatibin kafi tubu atau berdatibin kafi ilallaha daka Allah ilallaha daka Allah wastaghfiruhu ban pada nyoona sapora tibin kafi hu daka Allah fa inni maka saung kunna sengko atau kaulah atubu paneka atau pad pasara kaulah fil yaumi ing dalem saare mi'ata marratin kalaban 100 kali. Mi'ata marratin kalaban 100 kali. Rawahu ngriwayat akidah hadis Muslimun pasira Imam Muslim. Muslimun pasira Imam Muslim. Makanya lebih dari sab'ina marrah itu bisa jadi maksudnya banyak begitu. Jadi tiap hari itu saya selalu beristighfar sebanyak-banyaknya. Makanya di sini ada 100 kali, kemudian di situ ada lebih dari 70 kali. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bandari Abi Hamzah, sahabat Abi Hamzah. Anasin robana Anas ibni Malik seputra lakin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seteti pembantuna atau jurulatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu muka-muka ridho apa sira Allah anhu daka Abi Hamzah atau Anas nih kan. Qala adabu ingki Abi Hamzah. Qala adabu ingki Hamzah. Ingki Abi Hamzah atau Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bu masira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lallahu ibni lillahi. Lallahu yaktetining Allah. Lallahu yaktetining Allah afrahu panik lebih ridha. Mon makna asina lebih bunga. Lebih bunga. Maknanya ki lebih ridha. Bi taubati abdihi kalaban taubadah kabulan ingki Allah. Bi taubati abdi kalaban taubata kabulana ingki Allah. Bi taubati abdihi kalaban taubata kabulana ingki Allah. Dalam dalilul falihin itu afrah bermakna arda. Jadi jangan dibayangkan afrah itu maknanya seperti bunganya manusia itu, sebab laisa kamislihi syai'un. Tidak sama antara selain Allah dengan Allah. Makanya afrah diartikan lebih ridha. Bi taubati abdihi kalaban taubat kabulan Allah. Min ahadikum itempeng bungana salah situ ngatibin kapi. Min ahadikum itempeng bungana salah situ ngatibin kapi. Min ahadikum itempeng bungana salah situ ngatibin kapi. Sakoto se geger ingki ahad ala ba'iratin tepe ala ba'iratin te ala ba'irihi
ala ba'irihi tepe ontana, ala ba'irihi tepe ontana, ala ba'irihi tepe ontana. Engki ahad sakota itu maksudnya bertemu secara kebetulan. Sakota itu bertemu secara kebetulan. Wa qad adallahu ban sambi ungku kailangan engki ahad huda kabair fi ardi falatin i dalam bumi seluas, fi ardi falatin i dalam bumi seluas. Muttafaqun alaihi tining hadis, muttafaqun alaihi panikai sepakatin alaihi tepengki hadis. Wa fi riwayatin li muslimin ban panik tetap ing dalam situng riwayat li muslimin ikan di Imam Muslim tining dabu nih kan lallahu yakte tining Allah asyaddu panik lebih banget farahan arah-arah ridon bi taubati abdihi kalaban taubat kabulana ingki Allah hina yatubu ing dalam nalekana atopan ingki abdi nih kan abduhu nih kan ilaihi dak ka Allah min ahadikum itempeng pungana salah situng bin kapi kana sebade ingki ahad ala rahilatihi panika tetep tebe kendaraan ingki ahad bi ardi falatin idalem bumi falatin seluas fan falatat maka lepas atau ucul yang begini fan falatat maka lepas ingki rohila minhu dari ingki ahad wa alaiha ban panika tetep tepe ingki rohila ta'amuhu tining deerna ingki ahad wa syarabuhu ban inom naingki ahad fa aisa maka putus asa ingki ahad minha dari ingki rahilah fa'ata maka dateng nekanin fa'ata maka kare-kare nekanin ingki ahad syajaratan deka situng pohon kajuan fattaja maka tedung mereng ingki ahad maka kare-kare tedung mereng ingki ahad fi dhilliha ing dalem ongna ingki syajarah wa qad ayisa sambi ongku putus asa ingki ahad min rahilatihi dari kendaraanna ingki ahad dari pak tompakna ingki ahad kendaraannya fa bainama huwa maka idalem situng waktu huwa tining ingki ahad kadzalika panika akan tak disafat toja fi dhilliha wa qad ayisa min rahilati ini kan idh huwa idalem nalekana huwa tining ingki ahad biha panika tetep idalem idh huwa tining ingki ahad biha panika atemu kalaban rohilah ini kali idh huwa idalem nalekana jiriyah maksudnya idalem nalekana jiriyah huwa tining ingki ahad biha panika atemu kalaban rohilah qaimatan sambi ngatek indahu idalem seti ingki ahad fa akhadha maka muntun ingki ahad bi khitamiha kalaban kendalina ingki rohilah bi khitamiha kalaban kendalin ingki rohilah summa qala maka kare-kare ada bu ingki ahad min syiddatil farahi karena banget bunga Allahumma adu Allah
anta tining ajunan tuan abdi panika kabula kaula wa ana bantining kaula rabbuka panika pangeran ajunan tuan akhta alopot ingki ahad min syiddatil farahi karena lopot atau salah ingki ahad min syiddatil farahi karena bengeta bungan ahad min syiddatil farahi karena bengeta bungan ingki ahad karena bengeta bungan ingki ahad artinya senikan ini artinya Allah itu lebih ridho kepada taubatnya seorang hamba dibanding kebungaan seorang hamba tatkala dia kehilangan ontanya. Kehilangan ontanya dicari-cari nggak ketemu-ketemu, sudah putus asa, tiba-tiba maka ketemu secara kebetulan. Itu kan bunga banget. Sudah kehilangan onta, dicari-cari, sudah putus asa karena hilang di tempat yang luas, tiba-tiba kemudian ketemu ontanya. Itu kan bunga banget. Nah, itu Allah lebih ridho dari itu kepada taubatnya seorang hamba. Kemudian di riwayat yang lain itu digambarkan, ditasawurkan seperti ini. Jadi Allah itu lebih ridho kepada taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat dibanding kegembiraan seseorang tatkala kehilangan kendaraannya. Padahal di kendaraan itu makanannya ada di situ, pakaiannya ada di situ, minumannya ada di situ. Itu sudah dicari kemana-mana, nggak ketemu. Sehingga ketika sudah putus asa, kemudian dia tidur di bawah, sudah lelah sekali, akhirnya tidur di bawah sebuah pohon, di naungan sebuah pohon. Ternyata tiba-tiba kemudian ontanya itu ada di depannya, berdiri di depannya, sehingga dia bisa mengambil ontanya atau kendaraannya itu. Kemudian saking gembiranya dia sampai berdoa keliru-keliru. Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta abdi, ya Allah, kamu ini adalah hambaku, sementara aku ini adalah Tuhanmu. Saking bunga sampai terbalik. Nah ini kali. Nah itu masih lebih tinggi tingkat keridhaan Allah ketika melihat kepada hambanya yang sedang bertaubat. Wa an Abi Musa Abdillahi bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Musa Abdillah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ada buingki Abi Musa Abdillah bin Qais al-Ash'ari. Inna Allah Ta'ala saungkuna Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala saungkuna Allah Ta'ala. Yabsutu panika abeber pasir Allah Ta'ala. Yabsutu panika abeber pasir Allah Ta'ala. Yadahu dak kastana Allah Ta'ala. Billaili dalam waktu malam. Dan ini kan makna secara harfiah gini. Tapi kalau makna takwilnya nika maksudnya Allah Ta'ala iki merahmati di sini di dalam dalilul falihinnya dikatakan yabsutu itu maknanya gini kan, ibaratun an rahmatillahi wa kathrati tajawuzihi anid dzunub. Ya banyak di sini di dalam dalil falihin itu tawil pengertian dari yabsutu itu diantaranya adalah bahwa ketika malam itu Allah merahmati dan banyak memaafkan dosa-dosa hambanya. Liyatuba sopaja atobat
musiun nahari pasira orang sing nglakoni kecubaan ing dalem wektu siang. Wayab sutuban apa pasira Allah ya daudaka rahmat Allah atau astana Allah makna harfiahnya, makna bahasa yang dohir. Tapi ini diartikan yadahu maksudnya rahmat Allah. Wayab sutu yadahu bin nahari dalam waktu siang. Sami si pertama agak gini kan. Dia artian rahmat Allah. Bin nahari dalam waktu siang. Liyatuba sopaja atobat sopaja olehna atobat musiul laili pasera orang se ngalakoni coba ing dalam waktu malam hatta tatlu asyamsu saingke muncul terbit asyamsu panapa matahari min maghribiha dari tempat sorop paingki matahari. Tempat napa? Sorop iki maksudnya tenggelamnya, tempat tenggelamnya matahari. Rawa ngliwat ati tempat dompet ada. Rawa ngliwat ati dek hadis Muslimun pasira Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu muka ridho pasira Allah. Anhu dari ingki Abi Hurairah. Qala adabu ingki Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantining pasera orang taba panikato peningkiman qabla antat lu asyamsu ing dalem sebelumna olena terbit asyamsu panapa matahari atau keluar asyamsu panapa matahari min maghribiha dari tempat competaingki matahari taba mangka narema tobat Allahu pasira Allah alaihi tepengkiman rawa ngriwat akidah hadis Muslimun pasira Imam Muslim. Jadi selama belum matahari terbit dari barat kok orang bertaubat maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Ya tentu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang kemarin dijelaskan itu. Harus meninggalkan dosa yang dikerjakan, kemaksiatan yang dikerjakan, harus ada penyesalan, dan kemudian juga harus ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Wa Nabi Abdurrahman ibn dari sahabat Abi Abdurrahman Abdillahi Rabana Abdullah ibni Umar se putra lakin Umar Al-Khattabi ibni al-Khattab seputra lakin Khattab radhiyallahu muka ridha pasir Allah anhuma dari ingki Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ada buingki kanjeng Nabi qala ada buingki Nabi innallaha saungkuna Allah azza wa jalla yakbalu panika narema ingki Allah taubatal abdi daka taubeda kabulan malam yugharwir ini dalam salakina tak depak apa katenggorokan erona ingki abet nih kan tak depak katenggorokan malam yablu ruhuhu khulqumahu nih kan selama tak ada pak ronengki abed dak ka tenggorok nih kan dia kegerungan yang betul gerungan rawi ngriwayat lagi dak ka hadis At-Tirmidzi pasara Imam Tirmidzi wa qala wan dabu ingki At-Tirmidzi tining hadis hadisun hasanun panik hadis bagus. Jadi selama ruh belum nyampe ke gerungan, ketenggorokan, maka kata di sini kalau orang bertaubat masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diampuni. Ya karena kalau sudah syaratnya taubat itu kan ada kehendak untuk tidak mengulangi lagi kan. Kalau sudah di nyawa sudah mau keluar itu kan sudah nggak mungkin engkau tidak akan mengulangi lagi. Wong setelah itu sudah dipastikan mau mati misalnya. Terus wa anzir ibni Hubais wa anzir riban dari Zir ibni Hubais seputra laken Hubais
Qala ada buingki zir. Ataitu datang pasara kaulah. Sofwan dak ka Sofwan ibna Asal se putra lakin Asal radhiyallahu muka ridha pasara Allah anhu dak Sofwan nih kan. As'aluhu sambi atanya pasara kaulah hu dak ka Sofwan anil mashi dari mas'alah nang ngusap alal khuffaini dak kamuzah dua faqala maka ada buingki Sofwan. Faqala maka ada buingki Sofwan. Ma tining panapa bareng. Ja'a panika madeteng ingki ma bika kalaban sampean. Ma ja'a bika apa yang membawa kamu datang ke sini? Ya zirru hizir. Fakultu maka ngucap pasar kaulah ibtiwa al ilmi karena nyopre ilmu. Faqala maka ada buingki Sofwan innal malaikata tadau ajnihataha. Innal malaikata saungkuna malaikat tadau panika nyaba ingki malaikat ajnihataha dak kalem pengingki malaikat ajnihataha dak kalem pengingki malaikat li talibil ilmi dak kana panika orang senyopre ilmu li talibil ilmi dak ka orang senyopre ilmu ridon karena ridha bima yatlubu kalaban ilmu senyopre ingki talibul ilmi dak kama nih kan yatlubu senyopre ingki talibul ilmi dak kama jadi kenapa Zir menghadap atau datang kepada Sofwan bin Asal tanya tentang masalah hukum mengusap dua muzah. Lalu kemudian Sofwan berkata, "Ma ja'abika ya Zir, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?" Faqultu ibtigha al-ilmi. Kata Zir, saya datang ke sini karena ingin mencari ilmu. Lalu kemudian Sofwan berkata, "Innal malaikata tadau ajnihataha." Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap mereka. Jadi malaikat itu sangat senang kalau orang berangkat untuk mencari ilmu. Makanya tidak ada yang lebih utama daripada thalabul ilmi selain fardu, selain sholat fardu. Banyak keutamaan dari menuntut ilmu. Bahkan ada ceritanya itu. Di Nabi masuk dalam masjid itu ada kelompok orang belajar mengajar, ada kelompok orang berzikir zikir biasa itu. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kelompoknya orang yang taklim wa ta'allum itu adalah yang lebih utama. Sama-sama bagus tapi lebih utama kelompoknya orang yang melakukan taklim dan ta'allum. Kenapa? Karena kata Nabi, saya ini diutus untuk mengajar. Saya ini diutus untuk mendidik. Makanya di dalam Al-Quran, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi Nabi itu diutus untuk taklim. Makanya Nabi mengatakan majlisul ilmi itu lebih utama dari majlis kebaikan yang lain.
Makanya di sini termasuk hadis ini. Ya ini salah satu yang menunjukkan keutamaan mencari ilmu. Malaikat itu saking senangnya, ridhonya kepada orang yang mencari ilmu, itu sampai meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Kemudian sayap ini di dalam dalilul fahilnya dikatakan hakikatan. Jadi betul-betul hakikat betulan bahwa malaikat itu beber sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Wa illam nusyahid. Ya meskipun wa illam tusyahid, meskipun kita enggak menyaksikan, meskipun kita enggak bisa melihat. Lil qaidatil masyhurah anna kullama warada wa amkana hamluhu ala zahirihi humila alaihi ma lam yarid ma yasrifuhu anhu. Artinya semua yang warid dari Kanjeng Nabi dan masih mungkin kita arahkan kepada makna zahirnya, maka yang harus kita arahkan kepada makna zahir, tak perlu kita takwil dengan makna-makna yang lain. Perlu dilakukan takwil itu kalau untuk diarahkan kepada makna zahirnya nggak mungkin. Misalnya kayak gelak hadis tentang yadullah ayat yadullah fawqa aydihim atau yabsutu yadahu, kemudian seolah-olah Allah beber tanuni. Kalau itu kan nggak mungkin. Makanya maknanya ada yang mentafwid, diserahkan sepenuhnya kepada Allah apa maknanya, ada yang melakukan takwil, dan keduanya ini sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau yang itu kan ditakwil, kalau ini nggak perlu ditakwil, namanya kan dalil falih ini. Ya kita arahkan ke hakikatnya bahwa memang betul tatkala orang berangkat untuk mencari ilmu, maka malaikat beber sayapnya untuk orang yang mencari ilmu tersebut. Fakultu innahu saung kuna kelakuan. Fakultu maka ngucap pasir kaulah. Innahu saung kuna kelakuan. Qad hakka panika ungku. Qad hakka Qad hakka panika ungku. Akrentek kalau ini. Apa ngaruh? Ada apa ngaruh? Apa ngaruh? Ini. Fi sadri dalam ate kaulah. Fi sadri dalam ate kaulah. Al-masku panapa masalana. Panapa masalana ngusap alal khuffaini tepe dua muzah. Alal khuffaini tepe dua muzah. Ba'dal ghaiti dalam samarena buang air besar nih. Oh, itu nyising yang coba. Wal bauliban nguyuh kencing. Wa kuntaban bade sampean imro'an panika orang seseorang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tetap dari banyak-banyak sahabat dan Nabi. Kemudian Zir itu bilang, saya ini kok dalam hati ini ada kepikiran mengenai masalah mengusap dua muzah setelah buang air besar atau buang air kecil. Dan saya tahu kamu ini salah satu sahabatnya Nabi, makanya saya datang kepada kamu. Fajitu maka datang pasira kaulah. As'aluka sambi atanya pasira kaulah kah de kesampian. Sambi atanya pasira kaulah kah de kesampian. Hal sami'tahu panapa nireng sampean. Hal sami'tahu panapa mireng sampean. Hudaka Kanjeng Nabi ini kan. Yal kuru sambil nyebut iki Kanjeng Nabi. Yal kuru sambil nyebut pasera Kanjeng Nabi. Fi dzalika ing dalam kadis-kadis al mashu alal khuffaini syai'an daka situng-situng. Qala maka adabu atau maka jawab ingki Sofwan. Naam ingki. Naam iya. Kana bade pasera Kanjeng Nabi. Ya muruna paneka makon ingki Kanjeng Nabi. Nah, ada kaula sedaja. Idza kunna indalum nalaikana bade pasara kaula sedaja. Safron nih, orang seperjalanan, au musafirin, atau banyak-banyak orang seperjalanan.
safron panika orang seperjalanan au musafin atau banyak-banyak orang seperjalanan. Allah nanzi'ada ka olena ta alpas pasara kaula. Allah nanzi'ada ka olena ta alpas pasara kaula. Khifafana ada ka banyak-banyak muza kaula. Kaula sedaja. Salatata ayyamin dalam telok banyak-banyak arek. Walayalihinna ban banyak-banyak malam mengki salatata ayyam. Illa min janabatin angin karena junub. Illa min janabatin angin karena junub. Lakin min ghaitin tetapi nah min ghaitin dari ngising wa baulin ban kencing akami wa naumin ban asaren iya katanya siapa ini, katanya Sofwan, Nabi pernah memerintahkan kepada kami kalau kami dalam perjalanan maka kami itu kata Nabi tidak usah melepas muzah. Muzah ini semacam sepatu tapi ada syarat-syarat air tidak tembus, kemudian kuat dibawa jalan kemana-mana, itu seperti dalam kitab fikih. Selama 3 hari, kecuali kalau junub. Kalau junub ya tetap harus dilepas dan kemudian adus. Nah, kalau sekedar ngising, buang air besar, kencing, kemudian tidur, kemudian mau wudhu, maka muzah itu nggak perlu dilepas, kita wudhu biasa. Kemudian untuk kaki ini dicukupkan dengan mengusap muzah. Itu boleh sampai 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, maka ya ganti wudhu lagi biasa. Terus fakultu maka ngocap pasar kaulah zir nih maksudnya. Hal sami'tahu panapa mireng sampean huda ka Kanjeng Nabi yang kuru sambil nyebut pasar Kanjeng Nabi fil hawa dalem mas'alana seneng syai'an dak kesitung-situng ola adabu pasara Sofwan na'am mungkin kunna bada pasara kaula ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panika tetap di dalam sartan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam situng perjalanan. Atau fi safarin ini seperti kabar ma'a Rasulullah dalam Rasulullah fi san panik situng perjalanan. Fabaina maka dalam situng waktu. Nah nutining kaula sedaja indahu panika tetap dalam setiin Nabi, dalam setiin Rasul. Idnada dalam nalaikan ajriya, ya. Dalam nalaikan apa nikah? Nadahu manggil huda Kanjeng Nabi. A'rabiyun pasira orang Arabi, orang Badui, orang Tisa. Bisautin kalaban suara lahu. Bisautin kalaban suara lahu. Ika andi ingki Arabi ini kan. Jauh hariin se banget benter. Jauh hariin se banget benter. Ini kan asyadidul ali sebanget benter jawari. Napa wacan orang Arabi ya Muhammad hi Muhammad. Fa ajabahu maka jawab deka Arabi ini kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan deka padana jawab min sautihi dari suara naiki Arabi. Ha umu dan natibin. Fakultu maka adabu masyarakat kaula lahu daka Arabi ini kan. Fakultu maka ngucap masyarakat kaula lahu daka Arabi. Waihaka celaka sampean. Waihak celaka tibin. Udut ngelereakina ngarendaakina maksudnya ngarendaakina. Tibin min sautika dari suara natibin
fa innaka karena sangkun natibin atau sampean pada gimana bahasa ini ngalerehaki na sampean min sauti dari suara sampean fa innaka karena sangkun sampean indan nabi sallallahu alaihi wasallam panika idalem setiin kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita ban sambi ungku ceke sampean an hadza dari panika abenteraki suara an hadza dari panika abenteraki suara manyaring suara ketika manggil nabi faqala maka ngucap iki Arabi atau ada bu iki Arabi wallahi demi Allah la audut tak ngalereakinang pasera kaula qala al-Arabi ada bu pasera Arabi orang Beduin ya al-mar'u tining situng orang yuhibbu pane keseneng iki al-mar'u al-qauma da kesitung kaum walamma yalhaq bihim ban belum tak toman atemu ingki almar'u bihim kalaban ingki kaum qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adabu basara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almar'u tining oreng atau ba'aban ma'aman ahabba panika kompolaki dalam sartana orang ahabba seseneng iki almar udah kaman ahabba seseneng iki almar udah kaman yaumal qiyamati dalam arek kiamat fama zala maka tak kingser engki nabi ini yuhadditsuna panika acareta engki nabi dek kaula seteja hatta zakara sangka nyebut engki nabi baban dak kasitung bab pintu minal maghribi dari arah tempat sor pasrengenge masiratu ardihi setining jarak perjalanan lebar engki bab pintu nih kan atau nih kan au yasirur raqibi atau ajalan ar-raqibu pasera orang yang berkendaraan nih kan fi ardihi idalem apa nih kan fi ardihi idalem leber ingki baban nih kan arba'ina paning kampak polo au sab'ina atau petong polo aman ara-ara tahun. Qala Sufyan adabu basra Sufyan ahadur ruwati salah setengah banyak orang sing ngriwayat lagi hadis ada apa? Qibalas sami panekai dalam ara-ara dak kadebu qibalas sam dalam ara-ara sam nika. Qala qawatati basra Allah dak kan kibaban qala qawatati dak kababan Allah taala basra Allah taala yauma khalaqas samawati dalam areh atatiaki pasrah Allah as-samawati tidak kebanyak-banyak langit wal ardo ban bumi maftuhan samdi ibuka lit taubat tidak ka atobat la yulaku setae totop tae kunci engki labang hatta tatlu asyamsu saingke terbit asyamsu panapa matahari minhu dari engki al-maghrib rawahu ngriwayatake minhu dari engki al-maghrib rawahu ngriwayatake dak hadis at-Tirmidzi pasra Imam Tirmidzi atau at-Tirmidzi wa ghairu ban selain engki at-Tirmidzi wa qala banadabu engki Tirmidzi ini kan hadisun hasanun sahihun tining hadis panik hadis hasanun sehasan sahihun sebagus. Jadi katanya di sini setelah oleh Sofwan dijawab bahwa
Nabi telah memerintahkan untuk mengusap muzah dalam perjalanan selama 3 hari. Kemudian si Zir itu bertanya lagi. Zir bin Hubais bertanya lagi. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang rasa senang, tentang rasa cinta? Lalu kemudian Sofwan menjawab, iya. Suatu saat kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu perjalanan. Ketika itu tiba-tiba ada orang Badui. Orang Badui nanti kalau sampean sudah haji, mudah-mudahan bisa haji, itu nanti akan tahu orang Badui itu kayak apa. Orang Badui itu tiba-tiba manggil-manggil Nabi dengan suara yang keras. Nah, biasa orang Arabi itu biasanya orang agak ya kurang sopan. Tetapi senang sama Kanjeng Nabi, senang. Banyak orang Arabi itu senang sama Nabi. Jadi makanya kata di sini manggil-manggil Nabi dengan suara yang keras. Ya Muhammad, mat, jangan mungkin kanta mat. Kanjeng Nabi sini. Fajabahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menjawab gitu. Apa? Apa Arabi? Apa yang laki? Apa Pak? Apa Pak? Kesini kata Nabi. Faqultu lahu. Kemudian sama si Sofwan itu dibilang, celaka kamu ini. Rendahkan suaramu, jangan keras. Kamu ini sedang bersama di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang untuk mengeraskan suara. La tarfa'u sautakum fawqa sautin Nabi. Kemudian ada apa ayat itu? Dilarang untuk memanggil namanya Nabi langsung. Kan banyak ayat-ayat gitu, melarang gitu. Kalau sama Nabi itu ya harus sopan kan begitu kan. Tapi namanya Arabi dia masih bilang, wallahi la audud, demi Allah saya nggak akan memelankan suara. Saya akan tetap keras. Qala al-Arabi. Lalu Arabi ini bilang, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Ada orang sangat senang sama satu kaum, tapi nggak pernah bertemu. Itu gimana? Tanya sama Nabi. Lalu Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Makanya ya kita itu kalau ingin mencintai ya harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu. Orang yang kita cintai itu bisa membawa kita kepada surga atau neraka. Apakah sebab begini ya. Ada satu keterangan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budak sesuatu itu. Sampean misalnya cinta kering bini misalnya. Cinta sama seorang perempuan itu kan kita rela berkorban apa saja untuk perempuan itu kan. Makanya kalau mau cinta itu harus dilihat dulu, jangan sampai ya ini, karena itu akan bersama yang dicintai katanya. Kenapa kok bersama yang cintai? Karena ya orang itu kalau cinta biasanya akan berkorban untuk yang dicintai. Nah, maka kita harus selektif, harus dilihat dulu kalau kita ingin cinta itu kok mulai timbul ini ada cinta seorang ini. Dilihat dulu, perhatikan. Ini nanti akan membawa saya kepada kebaikan apa tidak? Itu. Dan orang yang mencintai itu biasanya aktsara min dzikri, akan banyak nyebut. Kalau yang disebut itu orang nggak baik itu kan rugi kita. Iya apa enggak? Makanya kalau kita mau mencintai, cintai yang nanti bisa mengajak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalnya satu ya tetap misalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tingkatan pertama kita mencintai Rasulullah, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu ada apa namanya di dalam banyak kitab tafsir ya, di dalam banyak kitab tafsir kisah tentang Sauban, termasuk disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya, Tafsir Munir itu.
ketika mentafsiri tentang ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Nah, ketika mentafsiri ayat ini beliau menjelaskan bahwa diriwayatkan bahwa ayat ini turun dalam rangka merespon Sauban. Dan ini sebenarnya Syekh Nawawi juga menukil dari mufassir sebelumnya seperti di dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, karya Imam Ar-Razi. Bahwa ayat ini wa may yuti'illah war rasul ini turun dalam rangka merespon sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena saking cintanya kepada Rasulullah, akhirnya kalau Sauban ini tidak berjumpa dengan Nabi, itu sangat rindu sekali, nggak kuat, sehingga susah. Bahkan suatu saat sampai mukanya pucat, badannya kurus. Mukanya pucat, badannya kurus, tampak Sauban ini sedang sangat susah sekali. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah ditanya, Sauban, apa gerangan yang menyebabkan kamu susah, kata Nabi. Lalu Sauban menjawab, ma bi waja'un wa yar'anni idza lam alqaka ishtaqtu ilaika wastauhastu wahsyatan syadida hatta alqaq fa idza alqaka dzakartul akhirah fa khiftu an la araka hunak li'anni in ana dakhaltul jannah fa anta fi darajatin nabiyyin wa ana fi darajatil abid wa illam adkhulil jannah fa hina idzin la araka abadan. Kata Sauban, wahai Rasulullah, saya ini tidak sedang sakit. Ma bi waja'u wa yar'anni idza lam alqaka. Akan tetapi saya ini kalau tidak berjumpa dengan engkau, maka istaqtu. Maka saya ini sangat rindu kepada engkau. Dan saya ini sangat susah. Wastauhastu wahsyatan syadida. Sampai saya berjumpa dengan engkau. Tetapi kata Sauban, fa idza alqaka, ketika saya berjumpa dengan engkau, dzakartul akhir, maka saya langsung ingat akhirat. Ketika saya ingat akhirat itu kemudian fakhiftus, kemudian saya khawatir nanti di akhirat jangan-jangan saya ini nggak bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya takut nggak berjumpa lagi dengan Rasulullah? Karena kata Sauban, in ana dakhaltul jannah, kalau saya ini masuk surga, maka fa anta fi darajatin nabiyyin wa ana fi darajatil nabi. Maka engkau berada di kelompoknya para nabi, derajatnya para nabi, sementara ini saya ini berada di golongannya para budak. Karena Sauban ini adalah mantan budak. Gitu loh. Maka saya khawatir, saya masuk surga, ya khawatir nggak bisa berjumpa Nabi, karena Nabi ada di derajat berkumpul, berada di atas, di kelompok derajatnya ambiya. Sementara di darajatil abi, saya ini di darajatil abi. Wa illam adkhulil jannah, dan kalau saya tidak masuk surga, saya masuk neraka, fahina idzin la araka abadan, maka ketika itu saya ini tidak akan selama-lamanya tidak akan bisa melihat engkau. Nah ini. Lalu turun ayat ini. Kata para mufassir, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipertemukan dengan para orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu anbiya,
siddiqin, syuhada, sholihin. Ini orang-orang yang diberi nikmat. Ya sama dengan ini almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan dipertemukan. Tentu saja maksudnya ma'a di sini bukan kemudian surganya di polong benih, tapi nanti tetap akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kalau kita mencintai Nabi. Nah, ini banyak mufassir menceritakan bahwa ayat ini turun dalam rangka merespon sahabat Sauban yang susah karena tidak berjumpa Nabi. Ketika berjumpa Nabi juga susah karena nanti di akhirat takut tidak bertemu lagi. Nah, ini memang di dalam kitab-kitab tafsir itu tidak dijelaskan sanadnya. Tetapi kalau Gula itu punya Ki Gula Tibi, nggak tahu apakah ulama apakah salah apa benar, saya nggak tahu ini. Tapi kalau saya, ketika ada riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab tafsir, kalau berbicara tentang sahabat, tentang kebaikan sahabat, maka saya terima dengan tidak ada persyaratan ketat. Seperti cerita Sauban ini kan berbicara kebaikan sahabat. Tapi kalau di dalam kitab tafsir itu berbicara yang negatif terhadap sahabat, maka kalau saya itu nggak berani untuk menceritakan atau langsung menerima. Contohnya cerita tentang Sa'labah. Sampean sering dengar tentang cerita Sa'labah kan? Sa'labah itu orang miskin, aktif berjamaah, kemudian minta didoakan kepada Nabi supaya kaya. Tetapi setelah didoakan oleh Nabi, malah jadi menclek. Nah, tapi kalau saya nggak berani untuk ini. Kenapa? Karena menurut Imam Ibnu Hajar, cerita tentang Sa'labah ini dhaif. Cerita tentang Sa'labah ini dhaif. Nah, riwayat yang dhaif untuk berbicara sahabat, kejelekan sahabat ini kan kalau saya nggak berani. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam kitab tafsir tentang sahabat itu ada kalanya berbicara kebaikan sahabat, ada kalanya berbicara kejelekan. Nah, kalau untuk kejelekan ini kalau saya itu harus ketat, ini harus betul-betul sahih. Karena sahabat itu udul, kalau kemudian ada berbicara kejelekannya maka harus berdasarkan riwayat yang sahih. Tapi kalau berbicara kebaikannya maka ya saya tidak terlalu ketat lah. Oh, yang penting ini kan salah di dalam membaikkan sahabat itu kan lebih tepat dibanding salah di dalam kita menjelekkan sahabat. Makanya kalau Sa'labah itu kalau saya belum berani untuk menyatakan kebenaran cerita itu. Bahkan sudah ada yang nulis itu Sa'labah al-Muftara alaih. Ada kitab khusus menjelaskan bahwa cerita tentang Sa'labah itu tidak benar. Kalau ini meskipun nggak ada sanadnya ya karena isinya juga berbicara tentang kebaikan Sauban, kalau saya ya terima saja. Dan banyak cerita-cerita tentang orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dalam satu hadis itu kan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladi wan nasi ajmain, kan begitu. Tidak sempurna iman seseorang sampai saya ini, kata Nabi, lebih dicintai dibanding dirinya dan semuanya, wan nasi ajmain. Maka ya kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling kita cintai. Ya kalau kita cinta kepada Nabi itu harus bukan hanya klaim saja saya cinta tapi nggak ada buktinya. Buktinya kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak menyebut Nabi karena tandanya cinta itu katanya man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai seseorang maka dia akan banyak menyebutnya. Itu akan banyak menyebutnya.
menyebut Nabi itu dengan apa ya? Dengan sholawat, dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat itu keutamaannya besar. Bahkan sampean tahu kitab Dalailul Khairat kan? Kalau di Demangan itu apa dikasih ijazah? Biasanya di pondok-pondok pesantren itu dikasih ijazah. Dikasih ijazah Dalailul Khairat. Dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nah, di dalam satu kitab itu dijelaskan Syekh Sulaiman Al-Jazuli ngarang kitab Dalailul Khairat itu pertamanya karena suatu saat beliau ini sedang mau sholat zuhur, mau wudhu, gak nemu air, gak menemukan air. Kemudian dia menemukan satu sumur. Di sumur ini beliau nyari apa nyaman? Timba. Gak ada, gak menemukan. Akhirnya bingung, mondar-mandir bingung. Kemudian dilihat sama anak kecil. Anak kecil itu mungkin di atas tabun yang atau atas ketinggian. Bilang si anak kecil, ya Syekh, Anda yang namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli, yang oleh orang-orang dipuji sebagai orang alim dan soleh. Kata Syekh Al-Jazuli, iya saya Sulaiman Al-Jazuli. Oh, katanya orang alim soleh hebat, tapi mau wudhu ke dalam sumur saja masih kerepotan. Akhirnya si anak itu katanya meludah ke dalam sumur itu. Meludah, kemudian air ini kelangsungan. Dapatnya mana? Ngeluas nih kan. Meluap, air luap. Sampai uang ngeluap keluar sumur. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Jazuli bisa auto. Tak perlu ngakui tembak sana kan. Dapatnya mana? Timba, tak perlu. Kaget Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kok bisa anak masih kecil tapi sudah punya karomah yang luar biasa seperti itu? Syekh Sulaiman Al-Jazuli akhirnya tanya, "Nak, apa yang menyebabkan sampean masih kecil tapi sudah punya karomah seperti ini?" Lalu si anak itu bilang, "Niltu hadhil karomat bikasratis salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya memperoleh karomah semacam ini, kemuliaan semacam ini karena saya banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tentu kemuliaan akhirat nanti, balasan akhirat dari banyaknya kita bersolawat. Karena man shalla alayya wahida, kata Nabi itu sallallahu alaihi asyran, kan ada begitu. Di samping ya yang ada dalam hadis ini, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kalau kita cinta Nabi, ya nanti di akhirat akan dipertemukan dengan Rasulullah, dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi katanya di sini cerita sampai menyebutkan satu pintu di arah barat yang luasnya ini perjalanan 80 atau 70 tahun. Nah, yang pintu ini katanya di sini oleh Allah diciptakan pada saat menciptakan langit dan bumi, dan dibuka untuk taubatnya semua manusia. Itu pintu itu. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu. Ya artinya pintu taubat itu tetap terbuka sampai matahari sudah terbit dari barat. Jadi di barat itu Allah menciptakan sebuah pintu yang luas sekali. Yang pintu ini selalu dibuka sampai nanti baru ditutup tatkala matahari sudah terbit dari barat. Ini maksudnya taubat. Taubat itu baru tidak diterima tatkala matahari sudah terbit dari barat dan pintu itu sudah ditutup. Terus oleh senapat jam pon? Jam 10. Jam 10. Pon nggih? Pon. Wallahu a'lam bishawab.